Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dija Rahma Fitriani, saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya membuat video tugas 2 jaringan komputer mengenai 20 perintah yang dapat digunakan pada terminal atau command prompt. Untuk aplikasi yang saya gunakan, di sini saya menggunakan command prompt. Nah, saya akan mulai mencoba dari perintah yang pertama. Yang pertama ada perintah cd. Nah, perintah cd ini digunakan untuk berpindah folder pada terminal atau command prompt. Nah, contohnya di sini kan saya ada di folder C, folder Windows Sistem 32. Nah, di sini saya akan berpindah ke folder Windows saja tanpa folder Sistem 2. Saya tinggal mengetikkan cd Windows. Nah, di sini langsung pindah ke folder cd Windows, oke. Lalu perintah yang kedua saya menggunakan perintah cls. Nah, perintah cls sendiri dikasih enter. Nah, ini digunakan untuk membersihkan tampilan layar pada command prompt agar mungkin tampak rapi ya. Kalau misalkan kita sudah mencoba banyak sekali perintah, kita menggunakan fitur cls agar command prompt-nya jadi rapi dan bersih lagi. Lalu perintah yang ketiga ada cls/tanda-tanda. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai penggunaan perintah cls. Di sini jelas cls digunakan untuk clear the screen, membersihkan layar. Lalu perintah yang keempat ada ya, sama aja kayak cls/tanda tanya tadi, semua perintah jika dibarengi tanda tanya ini, itu tandanya kita ingin melihat panduan atau penggunaan perintah dari yang di depannya. Di sini. Di sini kita ingin melihat bantuan perintah dir, apakah di dir ini ada opsi tambahannya atau tidak. Nah, oke. Dir sendiri berfungsi untuk ini ya, melihat list file dan subdirectory di dalam folder. Berarti melihat list file dan subfolder dalam sebuah folder utama. Nah, atribut dir sendiri bisa dibarengi dengan perintah di bawah sini yang saya bilang tadi. Bisa dibarengi dengan A untuk melihat file dengan spesifik atribut. Bisa dibarengi B untuk melihat format dasarnya. Bisa dibarengi C untuk melihat puluhan separator di size filenya. Nah, dan lain-lain berikutnya. Oke, kita akan lanjut ke perintah yang kelima. Perintah yang kelima adalah ipconfig. Nah, perintah ipconfig ini digunakan untuk menghubungkan alamat IP dasar yang digunakan pada komputer. Nah, di sini karena saya menggunakan WiFi, berarti IP dasar yang sedang saya gunakan adalah bagian sini. Oke. Selanjutnya kita ke ipconfig all. Oke, kita enter. Nah, ipconfig all ini untuk menampilkan seluruh informasi konfigurasi jaringan kita secara lengkap. Mulai dari hostname-nya kelihatan, ada internet adapter. Nah, tadi kan ethernetnya cuma segini doang nih penjelasannya. Kalau misalkan kita pakai yang kita tambahkan all-nya, jadi segini, lengkap. Nah, ini wifi yang tadi kita gunakan. Jaringan yang kita gunakan pada laptop saya. Oke, selanjutnya kita mencoba perintah ipconfig. Nah, ini untuk melihat bantuan atau daftar fungsi dari perintah ipconfig sendiri. Oke. Nah, ipconfig sendiri bisa dibarengi dengan opsi ini. Oke, untuk melihat bantuan perintah, untuk melihat display full konfigurasi informasinya, untuk melepaskan IP4, untuk melepaskan IP6, dan lain. Oke, kita coba selanjutnya ipconfig release. Nah, ipconfig release ini digunakan untuk melepaskan alamat IP4 yang sedang digunakan oleh komputer. Enter. Nah, seperti kita ketahui karena saya menggunakan WiFi, berarti ipconfig saya di sini. Nah, di sini udah kosong, itu tandanya ipconfig 4 kita tadi sudah dilepaskan. Nah, untuk mendapatkan yang baru, kita bisa menggunakan perintah ipconfig renew. Nah, enter. Nah, sini kita mendapatkan alamat IP yang baru dari server jaringan kita. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba perintah ipconfig display DNS. Nah, ipconfig display DNS ini digunakan untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan pada komputer. Ini semua cache DNS yang tersimpan pada komputer saya. Oke. Nah, untuk menghapus ini semua, kita bisa menggunakan ipconfig flash DNS. Nah, ini digunakan untuk menghapus cache DNS agar data jaringan diperbarui. Sudah selesai. Kita coba lagi ya. Display DNS. Nah, di sini display DNS-nya udah kosong karena kita udah hapus tadi. Oke, perintah selanjutnya yang akan kita coba adalah ipconfig register DNS. Nah, ipconfig register DNS ini digunakan untuk mendaftarkan ulang DNS komputer ke server jaringan. Di sini kita udah mendaftarkan ulang DNS kita ke data jaringan kita, oke? Ke server jaringan maksudnya. Perintah selanjutnya yang akan dicoba adalah ping. Nah, ping sendiri ini berfungsi untuk mengecek koneksi jaringan. Nah, bisa jaringan perangkat atau website tertentu. Di sini saya coba untuk ping jaringan Google aja. Nah, Google sendiri memiliki DNS 8.8.8.8. Enter. Nah, berhasil karena kita sukses terhubung ke DNS Google aja. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba restart. Restart sendiri perintah ini biasa digunakan untuk melihat koneksi jaringan yang sedang aktif pada komputer kita. Oke, kita enter. Nah,
tinggal saya tulisnya active connection. Ini jaringan yang sedang aktif pada komputer kita pribadi. Selanjutnya, saya akan mencoba perintah pathing. Nah, perintah pathing sendiri digunakan untuk menganalisis jalur jaringan sekaligus mengecek kualitas koneksi. Jadi biasanya dari pathing ini pasti ada tambahan server yang mau kita coba menganalisis jalur jaringannya. Di sini coba kita menggunakan youtube.com. Bentar. Nah, di sini kita mencoba tracing route dari untuk ke YouTube. Di sini seperti ini dari komputer saya menuju YouTube. Oke, untuk perintah selanjutnya saya akan mencoba perintah trace. Nah, trace sendiri digunakan untuk melacak jalur perjalanan data menuju alamat tujuan. Jadi kita biasanya menggunakan alamat tujuan yang mau kita cek. Di sini saya mencoba untuk mencek alamat tujuan Google. Ini tracing route to google.com. Oke. Untuk langkah selanjutnya, saya akan mencoba perintah nslookup. Nah, nslookup ini biasanya digunakan untuk mencari informasi DNS dari suatu domain atau website. Jadi biasanya nslookup ini perintahnya dibarengi dengan perintah website. Untuk website yang mau saya cek, contoh facebook.com. Nah, di sini kelihatan nslookup untuk Facebooknya di sini. Oke. Perintah selanjutnya saya akan mencoba netsh. Nah, netsh ini digunakan untuk mengatur dan mengelola konfigurasi jaringan pada Windows. Karena itu, biasanya perintahnya dibarengi dengan jaringan komputer kita yang mau kita cek. Contohnya di sini, karena saya menggunakan WiFi, saya mau mencoba show profile. Bisa juga digunakan untuk jaringan-jaringan lain yang ada di komputer kita. Oke. User profile-nya. Oke. User profile ini maksudnya yang terhubung ke jaringan yang sama dengan kita. Lalu ke root. Perintah root ini digunakan untuk melihat atau mengatur tabel jaringan pada komputer. Coba print. Nah, ini ada interface listnya. Oke. Ada IP root table-nya. Ini IP 4, ini IP 6. Oke. Lalu yang terakhir, saya akan mencoba perintah net. Nah, perintah net sendiri digunakan untuk mengelola layanan pengguna dan pengaturan jaringan pada Windows. Kita bisa mencoba net cloud, net komputer, net config, net continue. Coba kita buat ya, net config. Nah, net config sendiri, running service-nya bakal dikontrol sama server dan workstation. Oke, segitu saja. Saya sudah mencoba 20 perintah yang dapat digunakan pada command prompt. Bila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.